kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kawan-kawan semua. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan dan keberkahannya sehingga kita bisa berkumpul di acara diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah ini. Berikutnya tanpa pula kita aturkan salawat dan salam ke Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Erik, ini saya apresiasi, terima kasih saya karena telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai pengajar praktik di Kota Subuh Salam untuk mendampingi salah satu anggotanya yaitu Bu Nova sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Kepala Sekolah. Kemudian terima kasih saya juga kepada Bu Nova dan rekan-rekannya, ya rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Simpang Kiri yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diskusi ini. Ini hanya diskusi sederhana, nggak ada yang berat-berat ya Bapak Ibu. Jadi kita hanya berdiskusi tentang visi sekolah kita dan prakarsa perubahan yang akan kita buat di sekolah ini. Sebelum kita mulai ke acara, saya mintakan dulu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan rahmat, nikmat, kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini untuk kegiatan yaitu diskusi, ya, diskusi dengan Pak Indra Dinata sebagai pengajar praktik Kota Subuh Salam. Salawat praktikan salam tidak bosan-bosannya kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Terima kasih Pak Indra atas kesempatan dan waktunya telah berhadir di sekolah kami SMP Negeri 2 Simpang Kiri Kota Subuh Salam. Ini kali selanjutnya, bukan kali pertama ini ya Pak Indra ya, kunjungan kemari kali selanjutnya ya, dan berulang kali. Tidak bosan-bosannya Pak Indra datang ke sekolah ini sebagai pengajar praktik dari salah satu guru kami yang mengikuti calon guru penggerak, Ibu Nova Puspita SPD. Mudah-mudahan dengan Ibu mengikuti kegiatan ini, kedepannya bisa bermanfaat bagi Ibu sendiri dan untuk guru-guru SMP Negeri 2 Simpang Kiri seluruhnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Pak Indra, mungkin tempatnya kurang berkenan karena aula kita pun sedang dipakai oleh Bapak Ibu wali kelas beserta wali murid, karena memang kami ada agenda bulanan pertemuan rutin. Jadi guru-guru yang berhadir di ruangan ini pun tidak banyak, agar kiranya
dapat dimaklumi. Kemudian untuk diskusi ini ke depan akan rutin ya, atau gimana Bendra? Rutin kegiatan ini ya? Atau ada nanti kegiatan selanjutnya setelah diskusi ini? Ya nanti itu dipandu oleh Bu Nova. rekan saya lagi. Oh gitu. Iya. Jadi inilah guru-guru kami yang bisa berhadir di ruangan ini. Sekali lagi mohon maaf mungkin tidak sesuai dengan harapan Bapak ya, agar kiranya dapat dimaklumi. Saya rasa mungkin ini saja sebagai kata pembuka dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Ya, sekedar informasi, diskusi ini kita lakukan pendampingan individu 2. Kalau untuk pendampingan dari saya ke diskusi ini awal. Dan berikutnya itu nanti diskusi ini akan diaplikasikan di komunitas praktisi yang sudah dibentuk. Dan itu nanti akan dipimpin oleh ketuanya, ketua komunitas praktisi dan CGP di situ nanti. Jadi apa yang kita bahas? Ya, disinilah nanti akan kita bahas tentang program-program yang akan dilakukan di sekolah ini. Apa yang mau kita buat? Tapi sebelum kita sampai ke situ, kita diskusi dulu tentang visi yang ada di sekolah. Apakah sudah berpihak kepada siswa atau belum? Ya, ini diskusi ini tujuannya bukan untuk merubah visi yang sudah ada, tapi melengkapi yang sudah ada. Itu dia. Jadi pada diskusi ini akan dipandu oleh Ibu Nova. Kepada Ibu Nova kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, salatan salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan kepada kita taufik, rahmat dan hidayahnya, yang telah banyak melimpahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Sholawat berangkaikan salam, tak jemu-jemunya kita mahkotakan ke pangkuan alam, suri tauladan umat Islam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah banyak berjasa membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamnya. Semoga di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Pertama-tama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Indra selaku pengajar praktik saya yang selalu setia mendampingi saya selama mengikuti program guru penggerak ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada kepala sekolah, Bapak Ibu yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun materi. Terima kasih banyak saya ucapkan apresiasi buat kepala sekolah dan Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak PP dan Bapak Ibu guru rekan hebat saya di sekolah SMP Negeri 2 Simpang Kiri. Jadi pada hari ini saya melakukan kegiatan pendampingan yang kedua yang merupakan program dari guru penggerak. Izinkan sebelumnya ini saya akan memperkenalkan. Saya di sini ada fasilitator yang bernama Pak Muhammad Rando Sihombing dan pengajar praktik Pak Indra Dinan Kacan. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya membacakan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meliak, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Meliak itu. Aku mendengar lagu
saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi bintang-bintang yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesiu dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesiu, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Dikutip dari buku Bung Karno. Bapak Ibu, bagaimana perasaannya setelah mendengarkan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia? Apa yang bergelora dalam darah Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Baik, kalau tidak ada yang mau berpendapat. Puisi tadi itu menunjukkan visi presiden pertama kita akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Di beliau begitu kuat menggambarkan pesan beliau tersebut lewat sepotong puisi. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam, dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan berkolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Nah, pada hari ini, adapun materi kita adalah evaluasi visi sekolah. Jadi sebelum kita masuk ke evaluasi visi sekolah, boleh kita tahu dulu ya apa pengertian dari visi ini. Bapak Ibu ada yang mau berpendapat apa itu visi? Ada mungkin yang tahu apa itu visi? Belum paham? Baik, mungkin secara sederhana saja ya. Jadi visi itu impian, mimpi, harapan, keinginan, cita-cita, ya. Teringat nggak Bapak Ibu pada waktu kecil dulu kita kan sering ditanya, kamu nanti kalau udah besar mau jadi apa? Dengan semangatnya kita menjawab biasanya, menjawab suatu jadi dokter. Jadi dokter Bu, kata Pak Ibu. Jadi dulu kita semangat kali ya, langsung kita menyebutkan profesi yang akan kita geluti di masa depan. Padahal kita kan tidak tahu hal itu akan terwujud atau tidak. Nah, seperti itulah visi. Ya, seperti itulah visi. Jadi visi ini bisa bagaikan kita menghayal ataupun menggambarkan sebuah lukisan di kanvas yang masih kosong. Jadi puisi ini juga bisa diibaratkan seperti bintang penunjuk arah untuk penjelajah menuju tempat tujuannya. Jadi visi ini juga bisa penunjuk arah untuk guru kemana akan melangkah. Nah, jadi adapun tujuan dari diskusi kita pada hari ini adalah untuk mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan sekolah, mengidentifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan warga sekolah. Nah, sekarang kita perhatikan dulu ya, ini visi sekolah kita. Ini visi sekolah kita ya, sekolah kita SMP Negeri 2 Simpang Kiri yang memiliki visi menciptakan siswa cerdas dan bertakwa. Nah, jadi di sini sangat singkat, padat ya.
tapi artinya luas. Jadi dari ya benar sekali. Jadi dari visi sekolah kita ini kita akan melihat apakah visi ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita. Apakah visi kita ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Apakah visi sekolah kita ini sudah berpihak kepada murid, dan apakah di dalam visi sekolah kita ini sudah terkandung profil pelajar Pancasila? Yang seperti yang kita ketahui, masih ingat Bapak Ibu apa saja profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, apalagi kreatif, Dan udah 5 kayak yang saya sebutkan tadi ya. Inovatif. udah kreatif. Baik. Jadi ini sedikit saya memperlihatkan visi saya yang dulu pernah saya buat pada saat ada tugas di guru penggerak ya. Di modul 1.3 itu saya buat visinya mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, berkarakter dan berbudaya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, jadi visi ini saya ambil ada beberapa komponennya ya. Yang pertama itu beriman dan bertakwa, berkarakter, cerdas dan berbudaya. Jadi kenapa saya ambil ini? Karena ini menggambarkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila di dalam ini. Nah, nanti ini saya buat di dalam Bagja ya. Jadi Prakasa Perubahannya itu berupa berfokus pada visi aspek berkarakter dan profil pelajar Pancasila berdimensi bernalar kritis. Jadi mungkin di sini ada langkah-langkah tahapan Bagja ini mungkin tidak saya jelaskan ya, cuma secara umum saya beritahukan, yaitu langkah-langkah Bagja ini ada 5. Yang pertama, B buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi bersama, J jabatan rencana, dan A atur eksekusi. Nanti di sini ada langkah-langkahnya, baik itu dari B sampai ke A. Jadi ada langkah-langkahnya di sini, ada pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kita buat, dan harus kita buat di sini nanti apa daftar tindakan yang akan kita lakukan. Ya, baik. Selanjutnya kita di sini nanti Bapak Ibu akan mengadakan diskusi ya. Sebelum kita mengadakan diskusi, kita akan menyaksikan film ini dulu ya Bapak Ibu. Silakan menonton. Bernard, film Bernard. Iya. Film apa ini? Binatang terburuk. Vektor kita kemarin Ada Pak. Ada Pak. Bentar. Ini belum nyambung ya Pak. Bentar. Biasanya langsung nyambung. Kenapa? Bentar. Mundur kita tahun 60 tuh lebih. Biasanya langsung nyambung dia ini Pak. Ulang ya. Sering musuhan
Baik, Bapak Ibu, setelah menonton video ini, bagaimana tanggapannya Bapak Ibu dari video yang telah dinonton tadi? Boleh berpendapat? Siapa Mem? Ya, memang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, singkat saja. Oke, panjang pun tadi. Nah, di sini kebetulan saya kalau untuk Bernard ini memang sudah sering dan berulang-ulang saya nonton. Wah, main. Ya, karena kebetulan saya punya anak itu beberapa anak ya banyak ya. Jadi mereka tuh banyak karakternya, ada yang suka ini suka itu. Jadi kebetulan memang ada satu anak yang memang dia suka Bernard ini. Selain lucu juga ada sedikit yang pertama kalau kita lihat itu kan menghibur ya, apalagi kalau untuk anak-anak ya menghibur. Tetapi kalau yang saya lihat di sini Bernard itu seperti sama kalau saya perhatikan sama seperti siswa-siswi kita, kemampuan tingkat daya serap berpikiran anak kan ada yang berbeda ya, ada yang high, ada yang standar, juga ada yang low seperti itu. Pada intinya kalau saya lihat Bernard itu dia melakukan sesuatu dengan usaha, walaupun finally akhirnya sering gagal. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, teman-teman. Baik, terima kasih, apresiasi buat Bu Ucut. Tadi kita sudah sama-sama menonton Bernard ini. Pertama sekali dia kan melihat dari foto tadi ya, dari foto ada apa namanya itu? Judulnya ice climbing. Jadi apa? Memanjat, dia memanjat menara es ya. Memanjat menara es. Jadi sebelum dia memanjat dia mempersiapkan peralatannya ya. Jadi seperti itulah kita.
Jadi ketika kita mau mewujudkan visi kita, jadi pasti harus ada perencanaan yang matang. Jadi harus ada strategi guna terwujudnya visi kita ke depannya. Baik, selanjutnya kita akan mengisi kalimat rumpang, Bapak Ibu. Di sini kita isi kalimat rumpang. Saya kasih waktu sekitar 2 menit ya, Bapak Ibu ya. Kita isi sama-sama ya. Saya bagikan dulu. Satu orang satu lembar aja. Satu orang satu. Jadi silahkan diisi. Ini ada 6 yang harus diisi. Yang pertama sekali kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa itu. kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, dan yang terakhir saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa, nah jadi kita isikan ini ya. Nanti setelah kita isi ada waktunya nanti Bapak Ibu membacakan apa yang telah dituliskan.
Baik. Sudah selesai Bapak Ibu? Baik, ada yang duluan mungkin Saya yang tampil. Oh, enggak wajib sih, tapi kalau mau. Boleh juga, nggak apa-apa. baik, kita mulai dari Bapak dulu ya. Ini yang di apa tadi ya? Yang diisi. Baik, terima kasih Bu Nova. Izin sebentar ya. Senior. Saya senior tadi. Terima kasih Bu Nova memberikan kesempatan saya yang pertama. Ini ada berapa pertanyaan? Ini ada 6 ya. Iya. 6 pertanyaan kurang lebih. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid. Ini jawabannya pribadi, ini kan masalah sekolah ya. Saya menginginkan anak-anak di sini anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa. Dan selanjutnya di sekolah kita mengutamakan adab dan sopan santun. Gimana? Oh begitu, berarti kita satu hati semua di sini. Kan begitu. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa adab dan ilmu itu penting. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin dapat mencerdaskan anak bangsa. Saya yakin kepada Bapak Ibu semua bahwa Bapak Ibu mampu. Terakhir ya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tugas kami mengajar dan mendidik. Jadi inilah jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan oleh Bu Nova. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kepala sekolah kita, luar biasa. Jadi di sini sudah dijawab oleh kepala sekolah kita, tapi di sini walaupun ada kesamaan, tetap saya meminta pendapat Bapak Ibu. Karena semua nanti saya tanyakan. Nggak boleh sama ya, kenapa ya? Sama diganti berarti ya. Setidaknya pasti ada sedikit perbedaan, Pak. Tapi jangan sedikit lah, banyak. Iya, silakan Pak Rizal dulu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan kayak gitu, Pak. Wah, iya. Kena video lo pada. Ya, Pak. Ya, Pak. Memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti Pak Kepala, mungkin saya yang kedua diberi kesempatan tadi beliau yang pertama. Ya, untuk yang pertama saya tidak lagi mengulangi pertanyaan, langsung ke jawaban. Di sini pribadi saya lebih mengutamakan adab. Menurut saya, kita percaya bahwa murid ini punya potensi yang berbeda. Di sekolah kita sama kayak tadi Pak Kepala mengatakan lebih mengutamakan adab dibandingkan ilmu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka sudah banyak yang menggunakan ilmu. Sekarang bukan di kalangan SMP 2. Kita warga di sekolah yakin untuk kembali ke poin yang pertama tadi, yaitu lebih mengutamakan adab dulu. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa saya sebagai pendidik. Sekian. Terima kasih. Kemiripannya hampir 80% gitu. Nama kalau sama Pak Erik.
Aku maunya buat saya. Terima kasih kepada Pak Rizal, luar biasa. Baik, selanjutnya karena semua kita kena giliran ya. Pak Idris dulu. Terima kasih. Menurut kami, pertama sekali pertanyaan nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan bertakwa. Pertama sekali kalau bertakwa, kami di sini tidak kami cantumkan katakanlah beretika baik. Apabila sudah bertakwa, otomatis dia etika, sopan santun dan sebagainya itu sudah baik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus mencapai cita-cita bangsa. Dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan kreatif untuk mewujudkan cita-cita. Yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk mewujudkan cita-cita itu tidaklah mudah. Kita warga sekolah ini yakin untuk bisa mendampingi peserta didik kita untuk mencapai cita-citanya. Dan terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya sangat paham bahwa cita-cita dan karakter siswa untuk mencapai cita-cita dan tujuannya mereka tersebut. Terima kasih. Tangan kita ketemu ya. Baik sekali. Selanjutnya boleh siapa duluan? Kamu semanggi. Ini saya main malam. Ini sambil dulu ada nggak? Nanti boleh sebentar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan hasil apa yang namanya? Kalimat keempat namanya ya, Bu. Baik. Soal yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak, etika, sopan santun yang baik. Saya memilih itu. Kalau cerdas tadi udah semua ya. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang bisa dibentuk dan dibina dengan baik. Di sekolah kita mengutamakan akhlak dan sopan santun. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin harus dijalankan sesuai peraturan yang ada. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk dapat membuat sekolah yang nyaman buat anak-anak dan dapat mencerdaskan anak bangsa. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah ini paham bahwa tugas kami adalah mendidik anak-anak dengan baik. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya, kamu semanggi dulu. Di sini pun nggak mau. Ini poligami pula ini. Patnah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seperti yang dibilang Bu Nova, bahwasanya ini kita menulis kalimat lumpang. Jadi kalau kalimat lumpang menurut saya itu singkat dan padat, tapi pengertiannya itu ya kita jabarkan masing-masing lah ya. Yang pertama itu kita meningkatkan murid-murid ya, ini yang pertama itu menurut saya cerdas dan baik. Baik dalam arti kata itu baik dalam sikap dan semuanya. Oke. Ya baik tingkahnya, baik akhlaknya, begitu Pak Rizal. Nah yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus generasi. Di sekolah kita mengutamakan akhlak yang baik. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya belajar. Nah, pentingnya belajar seperti yang saya sampaikan sebelumnya di yang pertama, belajar itu banyak ya. Belajar tentang ilmu yang pastinya ilmu yang baik dan positif yang dapat murid-murid terapkan ke depannya.
kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk sukses meningkatkan ilmu dalam segi ilmu pengetahuan, agama, dan semuanya. Saya dan guru lain di sekolah saya bawa paham mendidik dan menjadi contoh yang baik bagi penerus generasi yang tadi di kalimat kedua yang sudah saya sampaikan. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, bagus sekali ya semua masukan-masukan ataupun kalimat rumpang yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu. Nanti untuk kertasnya mohon dikumpul kepada saya ya Bapak Ibu. Jadi intinya sebetulnya pada sama semua ya, apa mimpi kita, apa yang kita percayakan kepada murid, dan kita mengutamakan apa, murid di sekolah kita sadar betul bahwa semua intinya itu sama ya. Jadi di dalam visi kita ini, visi sekolah kita ini, apakah sudah terkandung di dalamnya profil pelajar Pancasila? Di sini ada kata-kata cerdas dan bertakwa ya. Tadi kan kita sudah melihat visi sekolah kita menjadikan siswa yang cerdas dan bertakwa. Itu kan visi sekolah kita ya. Di situ sudah ada cerdas dan bertakwa. Jadi cerdas di sini sudah mengandung profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis ya, bernalar kritis, kreatif, itu sudah termasuk. Dan begitu juga untuk bertakwa. Bertakwa di dalam profil pelajar Pancasila itu juga sudah ada termasuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi visi sekolah kita ini sudah sesuai ya, insya Allah sudah sesuai, sudah ada profil pelajar Pancasila. Nah sekarang kita akan membahas program-program apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendorong pertumbuhan murid untuk mewujudkan visi kita ini. Karena seperti kita ketahui, kita kan ada beberapa program di sekolah ini ya Bapak Ibu. Seperti di hari Rabu setiap pagi itu ada literasi ya. Terus sekarang kita di jam 9.20 sudah ada sholat duha bersama. Di jam 1 sudah ada sholat zuhur berjamaah. Terus di hari Kamis kita ada namanya Kamis Ceria. Di hari Jumat kita ada baca Yasin bersama ya. Jadi ada juga ekstrakurikuler kita. Jadi program-program ini yang akan kita kembangkan, atau menurut Bapak Ibu ada yang harus kita tambahkan lagi program-program kita ini? Udah pas saya udah pas. Baik, kalau memang sudah pas, jadi program-program ini kita terus kembangkan ya, terus kita kembangkan, kita tingkatkan lagi untuk mewujudkan visi kita. Jadi sebelum saya menutup, kita nonton film India dulu 2 menit ya. 2 jam apa? Kan udah beda lagi Pak. 2 menit. Satu kampung jadi kita pencinta India. Ya, kalau mau dia. Ya, memang katakan itu Pak.
Kira-kira ada lagi yang mau berpendapat setelah nonton film India tadi? Jangan bahagia ya, jangan lagi yang hati yang mau ya apapun pekerjaan sesuatu pekerjaan itu kalau dilakukan bersama-sama. Menurut saya ya Bu, apapun pekerjaan itu kalau dilakukan secara bersama-sama itu akan menjadi lebih mudah, ya kan? Ya. Dibandingkan kalau kita mengerjakannya sendiri-sendiri. Nah, itu dia menurut saya. Baik, terima kasih apresiasi buat Bu Elfriati. Jadi sudah tanggapan tadi sudah baik sekali ya. Setelah kita menonton film India tadi, ada seorang anak ya, di situ ada pohon yang tumbang. Jadi yang lain pada sibuk, ngantri, macet ya. Tapi anak ini tergerak hatinya untuk memindahkan pohon. Tapi kalau kita lihat, tidak mungkin anak ini sendiri bisa mengangkat pohon yang begitu besar ya. Jadi karena adanya tergerak hati seorang anak mengangkat pohon tadi, memindahkan pohon, jadi yang lain ikut tergerak. Jadi dengan berkolaborasi mereka sehingga pohon tadi bisa diangkat dan jalan yang macet menjadi lancar. Nah, begitu juga dengan kita, insya Allah ketika kita berkolaborasi bersama menjalankan program-program yang sudah ada di sekolah kita, insya Allah kita akan bisa mewujudkan mimpi kita, mewujudkan visi sekolah kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk guru rekan hebat saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Nova. Ya, terima kasih Bu Nova yang telah memandu kegiatan diskusi ringkas kita ini. Jadi tadi Bapak Ibu sudah membahas visi sekolah itu ringkas, sederhana ya. Di situ saya tengok tadi visinya menciptakan siswa yang cerdas dan bertakwa. Pada intinya cerdas dan bertakwa ini memang secara umum sudah mewakili semua. Kalau dia sudah cerdas pasti dia pintar, pasti dia berwawasan luas, pasti dia terampil, pasti dia inovatif. Itu dia kalau udah cerdas. Ini cerdas dalam makna luas. Lalu kalau sudah bertakwa dia pasti beriman, dia pasti berbudaya, dia pasti istilahnya tahu menghormati orang lain. Jadi bertakwa juga berhubungan dengan karakter si anak tadi. Ya, walaupun visi sekolah kita ini sangat sederhana, tetapi di dalam prakarsa perubahan itu harus kita buat sedetail mungkin. Ya, sedetail mungkin. Artinya apa? Setiap kegiatan sekolah itu harus mewakili dari visi tadi. Ya, harus mewakili. Kegiatan apa, Bu? Walaupun kegiatan guru yang hanya untuk dalam lingkup kita sendiri, dalam lingkup kelas, dalam lingkup pembelajaran, dalam lingkup sekolah, itu dalam lingkup intrakurikuler, ekstrakurikuler, itu harus mewakili dari visi tadi. Ya, saya kasih contoh, kalau untuk literasi itu sebenarnya udah mewakili, tapi kita ya sekedar jalan gitu aja, yang penting rutin udah. Tapi kita nggak pernah ada evaluasi, nggak pernah ada tindak lanjut. Jadi hanya sekedar itu saja. Kalau kita seperti itu, untuk kedepannya literasi anak-anak tidak ada perkembangan, hanya stagnan diam di tempat. Tapi kalau kita ada tindak lanjut, misalnya untuk di literasi, kita lihat nanti ada potensi anak-anak tadi. Oh, si anak ini ternyata potensinya buat puisi. Oh, si anak ternyata potensinya buat gambar. Si anak potensinya bisa nyanyi. Itu bisa kita arahkan ke program yang lain. Artinya apa? Satu program itu bisa mendukung program yang lain untuk mendukung visi tadi. Jadi seperti itu dia. Setiap kegiatan yang kita lakukan itu coba dibuat perencanaannya. Ya, bagaimana membuatnya? Membuatnya itu dengan cara bagja tadi. Bagja. Jadi bagja itu apa? Bagja itu kalau kami bilang itulah alat kami. Alat apa? Alat untuk menyelesaikan masalah dan membuat program. Kita ada masalah misalnya di sekolah ini ya. Ini saya kasih contoh. Di sekolah ini misalnya ini contoh ya. Sekolah ini anak muridnya ini 90% gemuk-gemuk. Ya, badannya itu overweight, obesitas istilahnya ya. Ini contoh.
Jadi kita ini kayaknya udah nggak bagus, ini jadi masalah. Kenapa? Di kelas dia jadi ngantuk, di kelas dia jadi malas. Ya, karena panas nanti ya mengganggu kawannya. Jadi kita buat strategi, kita buat perencanaan. Bagaimana kita buat ke dalam bagja tadi. Jadi apa itu bagja? Bagja nanti dijelaskan sama Bu Nova di komunitas praktisi. Sudah dibentuk komunitas kan? Udah. Apa nama komunitasnya? Belum ya? Ya. Nanti dibuat namanya, dibuat rutinitasnya. Ini mau saya sampaikan sebenarnya sama Pak Kepsek juga. Rutinitasnya dibuat kalau bisa dalam bentuk masukkan aja ke jadwal roster, nggak masalah itu. Artinya apa, diselingi sama roster itu nggak masalah. Seminggu sekali paling tidak. Nggak bisa seminggu sekali, ya 2 minggu 1 kali. Nggak bisa juga ya kalau udah memang udah berat kali 1 bulan sekali lah. Yang penting dalam semester itu ada yang dibuat. Ya karena apa? Di komunitas praktisi itu kita membahas semua masalah, membahas semua program sekolah. Apa yang mau kita buat? Ini masalah anak ini obesitas ini, kegemukan. Jadi kita buat ke dalam bagja, buat pertanyaan. Kenapa anak-anak gemuk? Apa masalahnya? Ya, kemudian ada di situ langkah kedua, ambil pelajaran. Ya, ambil pelajaran itu berarti kita harus cari informasi, cari narasumber yang berhubungan dengan obesitas. Kenapa bisa gemuk? Apa cara-caranya supaya si anak itu bisa gemuk? Kenapa dia bisa gemuk? Bagaimana kira-kira kehidupan dia sehari-hari kan sehingga anak tadi bisa gemuk? Itu kita ambil pelajaran dari situ. Ya, cari materi yang berhubungan dengan obesitas. Lalu ada jabarkan rencana, baru kita buat rencana. Ya, rencana setelah kita ambil pelajaran. Ternyata ketika kalau gemuk, bagaimana prosesnya supaya bisa kurus? Cari informasi lagi tadi kan, baru kita rencanakan. Ya, tadi bagja, gali mimpi ya, gali mimpi. Di gali mimpi itu kita visikan, kita gambarkan kira-kira ini anakku ini nanti seperti apa. Ya, seperti apa anakku ini tadi. Kalau dia gemuk, ini nanti kira-kira ini dalam waktu tempo sekian dia harus bisa kurus. Itu satu. Kemudian di sekolah ini dia nggak boleh makan lama-lama di kantin. Nah itu, ini contoh ya, nggak boleh makan lama di kantin. Itu udah mimpi kita tuh di situ. Baru kita uraikan jabarkan rencana tadi. Kita buat poin-poinnya yang mana harus kita lakukan satu persatu, langkah-langkahnya. Setelah udah kita susun tadi di dalam menjabarkan rencana, baru kita atur eksekusi, kita laksanakan. Itulah langkah bagja. Ya, jadi setiap ada masalah di sekolah, ini anaknya tukang ribut ini cari masalah, sumber masalah di sekolah, buat di dalam bagja. Kenapa dia bisa ribut? Buat pertanyaan, apa yang buat anak itu ribut? Apa ada masalah dia di luar sekolah? Apa masalah dengan keluarga? Nah, ya itu makanya di situ ada proses, ya Bapak Ibu ya. Di situ ada proses melalui bagja tadi. Kalau Bapak Ibu mau tahu apa itu bagja, boleh tanya nanti di komunitas praktisi sama Ibu Nova. Lebih jelas lagi. Kalau saya nanti nggak sempat waktunya. Jadi setiap kita punya masalah, kita bisa selesaikan itu lewat bagja. Setiap kita pengen buat sesuatu, kita selesaikan di bagja. Itu dia. Sebenarnya ada banyak ya. Bagja ini hanya salah satu alat. Ada lagi yang namanya tirta. Tirta itu agak rumit ya. Tirta itu kita harus menemukan aset sekolah ini apa? Ya sama kayak film Bernard tadi. Kalau Bapak Ibu nengok Bernard tadi, dia sudah lengkapi semua untuk mendaki gunung es sampai ada palu itu. Tapi ketika palu tadi terjatuh, alat mana yang dipakainya? Apa yang dipakainya? Yang dipakainya itu kukunya. Ternyata di dalam dirinya sendiri ada aset untuk dia memanjat gunung es tadi. Yaitu dia salah satu cara. Ini saya sekedar contoh, bagja itu salah satu cara, salah satu alat untuk kita menyelesaikan masalah, untuk kita membuat program. Ya, alat yang lain itu tadi yang saya sebutkan tirta juga namanya, tapi itu agak rumit. Yang bagja ini aja yang Bapak Ibu coba terapkan. Jadi di bagja ini saya mohon nanti Bu Nova disampaikan di komunitas praktisi, kemudian langsung dimasukkan ke dalam, langsung kita buat program. Tadi saya dengar Bu Nova pengen buat program workshop untuk penggunaan IT. Jangan hanya penggunaan IT kalau workshop. Ya, workshop itu bisa ditambahkan misalnya pembuatan RPP boleh, atau sekaligus penggunaan IT dengan pembuatan media pembelajaran juga bisa.
Ya, pembuatan media pembelajaran juga bisa digabungkan dalam satu workshop. Nanti nggak sempat waktunya Pak. Ya kalau dibilang nggak sempat, semuanya nggak sempat. Ya, satu hari itu paling tidak ada 2 materi. Satu hari itu ada 2 materi. Nanti setelah selesai materi, diminta ibu evaluasi, ibu minta tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya apa? Dalam bentuk tugas. Jadi misalnya RPP tadi, RPP ibu itu harus minta buat satu guru itu 1 modul, ya, 1 modul. Ini nanti saya arahkan ke PMM loh Pak, karena di PMM itu nanti Bapak bisa dapat sertifikat. Ya, ada sertifikat dari Kemendikbud. Di PMM, kalau kita udah selesai RPP, langsung diupload di aksi nyata di pembelajaran mandiri PMM. Upload di situ, jawab dulu pertanyaannya, pelajari dulu, udah kita pelajari baru kita upload aksi nyatanya, yaitu pembuatan RPP tadi atau modul. Jadi kalau Bapak selesai modul Bapak, diperiksa sama Kemendikbud, ternyata bagus, Bapak bisa dapat sertifikat. Ya, nanti di seluruhnya Bapak perbaiki di mana letak kesalahan. Ya, bukan nggak dapat, tapi belum dapat. Karena mereka akan kasih tahu di mana letak kesalahan kita. Ini langkahnya belum Pak. Langkah apa itu Pak? Pembuatan modul sepertinya kalau di IKM saya rasa sudah di apa? Ada orang yang share. Karena saya pernah dengar kan sudah masuk ke RPP pembuatan modul. Pembuatan modul itu ada, saya sebenarnya ada bahannya di laptop, cuma nggak semua saya share karena kami nanti itu bagiannya di pendampingan individu 3 atau yang keempat nanti 1 bulan atau 2 bulan lagi baru nanti kami itu nanti kami ke JGP, baru nanti JGP ke kawan-kawan yang mengimbaskan. Karena setahu saya untuk PSP sama IKM itu biasanya sudah pembuatan modul ajar, sudah di-share biasanya, sudah diajarkan. IKM belum? Belum. Kalau langsung begini langkah-langkahnya begini itu belum kayak. Belum ya? Belum Pak. Pernah ditunjukkan nggak apanya, presentasinya apanya? Ya cuma modul ajar adalah ini apa, ini contohnya ada sih Pak, tapi maksud kami itu kan dituntut kaminya Pak. Oh, jadi seperti ini loh. Ya inilah saya harapkan dari Bu Nova ya. Nanti setelah kami ajarkan pembuatan modul, nanti bantu kawan-kawan ya. Ini kami kan beli lah modul Pak. Iya. Nggak apa-apa Pak. Ini artinya apa? Kan sebenarnya PGP ini grup penggerak sama sekolah penggerak dan ini IKM itu sejalan. Cuma kan masalahnya Bapak Ibu duluan dapat daripada grup penggeraknya. Kalau kami duluan, kemungkinan kita bisa langsung sinergi. Jadi nanti setelah kegiatan ini, ya insya Allah kalau nggak bulan 2 atau bulan 3 paling akhir kayak bulan 4 itu nanti kami ada pendampingan untuk observasi RPP di kelas. Jadi nanti saya mengobservasi RPP Bu Nova, baru nanti saya tengok bagaimana dia di kelas. Itu ada supervisi. Ya kami melakukan supervisi. Nanti di situ nanti kemungkinan kalau ada waktu nanti akan saya sampaikan juga ke kawan-kawan di sekolah ini. Iya, kami tunggu itu Pak ya. Karena memang masalah Google masih awal kali. Ya, memang banyak yang ngeluh kayak gitu juga. Kemarin tuh juga dari SMP Sultan Daulat apa dari mana SMA 8. Ini nanya gitu juga, RPP kan udah ada saya bilang. Ada memang di PMM. Contoh. Dituntut apa belum ya? Bagaimana bisa Pak modul? Iya. Oke, kalau gitu nanti di komunitas praktisi mohon bantuannya Bu Nova. Tapi nanti saya apain dulu Bu Nova, saya godok dulu ya. Jadi istilahnya Bu Nova berhasil dulu buat 1 modul, baru nanti diimbaskan ke kawan-kawan. Ya, jadi mohon juga kerjasama sama kawan-kawan ini, bantu juga Bu Nova. Karena saya kan paham Pak sendiri. Iya. 2023 kan ikut dulu di depan, di depan. 10 tahun di depan. Iya. Dia 10 tahun sekali biasanya itu ganti kurikulum. Karena apa? Ada masa kadaluarsanya. Kalau itu kalau pribadi saya kemarin itu namanya kurikulum payung ini kan lagi pembagusan nih di sekolah kita kan. Kasih lagi yang baru sudah yang lama. ya sebenarnya intinya itu semua kurikulum pada dasarnya sama aja Pak. Bajunya aja yang ganti-ganti. Itu dia. Pada ya orangnya. Karena orangnya ganti Bu, bajunya jadi ganti juga Bu. Ada orang yang suka pakai jas, dia pakai jas. Kita nggak suka. Kita suka pakai jaket. Nah, pakai hoodie kita suka. Ya gitu nanti ganti lagi menterinya. Menterinya nggak suka pakai hoodie. Dia lebih suka pakai kosoblong. Ya
Ya kayak gitulah. Tujuannya sama, jalan yang berliku-liku. Nah itu dia Bu. Ini mau ribut di kalangan sekarang kita Cuma ganti Iya dalamnya sebenarnya sama aja. Sama aja Pak, dalamnya sama aja. Jadi ya. Makanya sebenarnya kita nggak usah bingung. Kalau kita sudah paham ini dari kurikulum itu, kita nggak perlu bingung. Kalau di kurikulum Merdeka ini fokusnya kepada capaian. Kalau dulu kita di kurikulum 2013 fokusnya pada materi kan, makanya ada tematik kalau di SD. Kalau di SMP SMA itu sebaran materi. Kalau di sini sekarang capaian, bukan materinya tapi capaian. Apa yang mau kita capai dari sana? Ya, kalau dalam bahasa misalnya dia speakingnya, itu yang mau kita capai. Mau materinya apa untuk lalu kita pakai, yang penting berhubungan dengan speaking, nggak masalah. Nggak masalah. Apanya? KKM. KKM itu sebenarnya kalau saya bilang sudah tidak berlaku lagi, tapi itu tetap jadi patokan. Ya, nggak berlaku. Karena apa? Gini loh. Di Merdeka ini nggak ada pembatasan lagi sebenarnya, sudah tidak ada pembatasan. Tetapi janganlah kita buat nilai anak tadi itu di bawah rata-rata. Artinya apa? Sebodoh apapun anak itu, tetap nilainya harus kita kasih bagus. Nah, ya itu namanya kebijakan menteri. Kita ini kita bukan subjek Pak, kita objek. Yang subjek itu menterinya. Itu masalahnya. Jadi kita ini objek kekuasaan. Kita baru ada kedua, udah ketiga, entah siapa pun lagi. Jadi ya mau nggak mau ya kalau saya pribadi saya ini termasuk objek kebijakan. Saya prinsip saya sederhana, selama itu bagus untuk saya ikuti, itu aja. Daripada saya jadi ya. Yang penting kita nggak jadi korban, itu dia, nggak jadi korban. Artinya apa? Udah apa ya, macam yang video ini ya tadi, kita asing ngeluh-ngeluh aja tapi kita nggak berbuat. Ya makanya saya nggak mau seperti itu, saya harus berbuat. Ya contoh pribadi saya udah nggak pernah dapat kesempatan dari dinas untuk ikut pelatihan. Saya ikut yang kami ikut. Bisanya kan? Jadi itu nggak hanya mengeluh. Kalau cerita mengeluh, saya orang paling mengeluh. Tapi kalau kita mengeluh, kita nggak bertindak, itu sama aja. Itu nol namanya. Kita pengen anak-anak berubah, tapi kita nggak mau berubah. Aku pengen anak-anak sopan, tapi kita suka hati yang pakai kepset kita, sama aja. Sama kawan kita, hei bro, sama aja. Siswa meniru jadinya. Kalau di luar boleh kita bro sama kawan-kawan, di sekolah jangan. Agak-agak agak-agak direct. Itu dia. Kalau jumpa di dalam ini kita sama kita nggak masalah itu. Tapi ketika kita udah masuk ke kelas sudah apa, walaupun jumpa kawan kita di papasan itu tetap Pak Bu itu diusahakan. Ya karena nanti jadi pembiasaan sama anak-anak. Anak-anak ini kan meniru itu. Dia meniru dari gurunya. Paling tidak dia meniru. Ini kalau nggak guru yang disayanginya, guru yang ditakutinya. Itu dia. Sesuai. Ditengoknya dia. Oh gurunya seperti ini. Dia akan meniru. Jadi seperti itu dia. Oke, saya rasa itu. Jadi untuk penguatan kita kali ini kepada kawan-kawan rekan-rekan guru di SMP Negeri 2 Simbagiri ini saya mohon juga dukungan kepada Bu Nopa. Jadi kalau Bu Nopa ada perubahan, jangan seperti itu. Bu Nopa, jangan sampai seperti itu. Kalau Bu Nopa ada buat yang baru, tanyakan Bu Nopa. Bu Nopa buat apa? Bisa imbaskan ke kita, bisa ajari kita. Ini saya tengok udah mulai Bu Nopa ada buat pojok baca. Udah ada banyak kelas yang ikuti, tinggal hanya beberapa kelas lagi. Nanti coba diikuti. Ya coba diikuti. Jangan nanti istilahnya ini kan rumpang. Ya. Kalau tadi ada kalimat rumpang, ini sekolah rumpang. Kenapa rumpang? Ada yang berisi, ada yang kosong. Ada yang punya pojok baca, ada yang belum. Nah, nanti pelan-pelan menghiasi kelas. Karena ini termasuk menghiasi kelas. Ya supaya kelasnya nyaman, anak-anak pun nyaman. Kalau buat pojok baca belum ada bukunya nggak masalah. Ya, nggak masalah. Bisa pakai buku perpus, bawa ke situ anak-anak baca ke situ kalau nggak ada guru. Atau gurunya mesti berhalangan hadir. Nah, anak-anak bisa baca di pojok baca, nggak hanya di perpus. Ya, bisa di pojok baca. Jadi seperti itu dia. Jadi mohon juga dukungan kawan-kawan dan Kepsek kepada CDP. Saya rasa untuk hari ini demikianlah diskusi kita tentang visi dan prakarsa perubahan. Lebih dan kurang ya saya mohon maaf, pasti saya banyak kesalahan.
Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu Guru yang bersedia hadir. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ya. Iya bersama. Bukan ini dulu. Kumpul ya. Dipegang ya. Saya. Oke, Barbara. Foto. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar.